Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kita jumpa lagi di video terbaru dari Cahaya Kehidupan. Buat kamu yang sudah nonton video-video sebelumnya, terima kasih komentarnya. Banyak komentar yang bagus, komentar yang mensupport untuk kami terus membuat video inspirasi di Cahaya Kehidupan. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya ketika pertama kali memiliki rumah seharga 550 juta, bayarnya hanya 100 juta tanpa riba, tanpa bank. Kenapa? Saya ingat dulu sebelum saya memilih rumah yang ini, saya pernah mengajukan KPR ke bank, tapi KPR-nya ditolak. Nah, ketika itu saya memutuskan bahwa saya tidak akan lagi sibuk untuk mengejar-ngejar KPR-nya. Saya tidak akan lagi sibuk ngurusin kredit ke bank hanya untuk memiliki rumah. Dan itu saya tanamkan ke pikiran saya sugestikan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya pertama saya bisa memiliki rumah, dan rumahnya bukan di tempat yang tidak bagus, bukan dibangun sendiri, tapi memang di tempat residen yang cukup elit gitu ya. Kenapa? Ada sebuah video di YouTube, mungkin kamu sudah pernah lihat gitu ya. Dia mengatakan memiliki rumah dengan murah tanpa riba, tanpa bank. Ternyata rumahnya bukan di rumahan yang bagus, tapi di lokasi yang memang harga tanahnya murah. Itu masuk akal. Yang saya buat agak sedikit keluar dari akalnya, sedikit kita out of the box gitu ya, bahwa kita bisa memiliki rumah seharga 550 juta, bayarnya hanya 100 juta di awal, tanpa riba, artinya tanpa bunga, dan tanpa melibatkan bank. Saya rangkum ada 5 langkah yang harus Anda lakukan. Itu based on pengalaman saya pribadi. Ada 5 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah, saya buat catatannya tadi, Anda harus berani dulu bermimpi untuk punya rumah. Yang pertama itu berani bermimpi gitu ya. Kenapa? Saya cek dulu. Tidak semua orang itu berani untuk bermimpi. Berani bermimpi. Rumah. Oke. Rumah sering dianggap sesuatu harta yang besar, suatu harta yang susah untuk didapatkan, sehingga hanya sekedar bermimpi saja sudah penuh dengan ketakutan. Kalau di pikiran kamu sudah penuh dengan ketakutan, maka semesta dan Tuhan juga tidak akan mensupport itu terjadi. Beranilah dulu bermimpi. Meskipun kamu sekarang tidak ada uang, kamu sekarang jobless, kamu sekarang hidup sendirian, kamu sekarang habis bangkrut, kamu sekarang habis di PHK, itu kan kemarin. Kita tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan untuk kamu ke depan. Kalau kamu berani bermimpi, maka otomatis semesta dan Tuhan mendatangkan kesempatan-kesempatan lain di kedepannya. Tapi kalau kamu bermimpi aja sudah takut, maka hasil hidup kamu sama dengan yang kemarin. Jadi, mulailah dengan berani bermimpi. Kamu bisa tonton video di Cahaya Kehidupan sebelumnya, ada tentang bermimpi. Kamu bisa simak lengkapnya di situ ya. Berani bermimpi khususnya tentang rumah. Kalau mobil sudah kemarin, kalau barang lain sudah, sekarang coba berani bermimpi tentang rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kamu lakukan adalah cek lokasi. Kamu datang ke tempat perumahannya, kamu tanya-tanya, kamu datang ke rumah contohnya,
masuk ke sana, berani datang ke lokasinya. Jangan hanya sekedar ambil brosur, jangan hanya sekedar di pameran properti. Itu kurang kuat untuk masuk ke pikiran bawah sadar kamu. Kamu harus berani ngecek lokasi, datang ke sana. Sekali-kali sok pede gitu ya. Meskipun tidak ada uang, meskipun tidak ada pekerjaan, datang aja, tidak apa-apa. Kenapa? Tidak mungkin ketika Anda datang ke lokasi perumahan ditanya, punya uang berapa? Tidak ada. Atau ditanya, pekerjaannya apa? Tidak mungkin ditanya. Datang aja, tanya ke sana. Itu harus tadi, bagian dari berani bermimpi. Yang ketiga, karena kita tidak menggunakan bank, tidak menggunakan bunga bank, karena tetap mencicil tapi tanpa riba, tanpa bank, maka gunakan sistem in-house. In-house ini artinya apa? Kita mencicil ke developer, bukan ke bank. Oke? Tidak melibatkan bank. Karena ke developer biasanya tidak ada bunganya, alias 0%. Tapi yang sering jadi persoalan, durasinya hanya sebentar. Biasanya maksimal ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, paling lama setahu saya 5 tahun. In-house 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Memang kalau pakai KPR Anda bisa 10 tahun, bisa 30 tahun, bisa lama gitu ya. Tapi kalau in-house hanya pendek. Ketika pendek, maka efeknya tentu cicilannya besar. Tapi itu bukan jadi masalah kalau Anda tidak membuatnya jadi masalah. Cicilan itu hanya biasa aja cicilannya, jangan dibuat jadi masalah. Nah, perhitungan saya waktu itu, saya ambil rumah, harganya 550 juta. Rumahnya yang mungkin kamu lihat waktu video ada Pajero itu ya di depan. Harganya waktu itu 2000, ingat saya 2012-an saya rumah itu. Harganya 550 juta. 2012-2013 ya. 550 juta waktu itu. Nah, saya in-house, saya DP-nya 100 juta. Sehingga ada cicilan sebesar 450 juta. Dibagi 3 tahun, dibagi 36 kali. Berapa kenanya? Nanti saya akan video berikutnya saya jelaskan pengalaman saya di rumah satunya ya. 450 juta dibagi 3 boys, dibagi 450 dibagi 36, sebulan 12,5 juta, full tanpa bunga, tanpa melibatkan bank. Oke, 12,5 juta, 36 kali, hanya 3 tahun. Dan DP awalnya waktu itu saya 100 juta. Nah, ini yang harus kita mainkan di pikiran kita. Kalau kita menganggap ini besar, kita menganggap ini susah, kita menganggap ini mustahil, maka jadinya mustahil. Tapi kalau kita mainkan pikirannya bahwa ini hal yang kecil, ini hal yang biasa saja, ini hal yang membuat semakin kaya, maka saya jamin
nilai segini itu menjadi sangat kecil dan Anda menjadi lebih kaya ketika Anda membayar cicilan sebesar ini. Anda bisa simpan omongan saya tadi ya. Kalau Anda menganggapnya ini sebagai yang kecil, sebagai hal yang biasa saja, dan sebagai hal untuk membuat Anda makin kaya, maka saya jamin hidup Anda jauh lebih kaya setelah Anda selesai membayar cicilan 12,5 juta. Oke, in-house, no riba tanpa bank. Hanya 36 kali, cicilannya 12,5 juta, selesai. Tidak perlu nunggu lama sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Sampai anak Anda besar, rumahnya belum selesai. Sampai anak Anda butuh biaya sekolah, belum selesai. Mungkin kelihatannya, kalau di bank kelihatannya murah, sebulan hanya 1 juta. Tapi Anda bayarnya lama, 20 tahun. Dan akhirnya apa? Itu membuat bunganya jadi sangat besar sebetulnya. Lebih baik apa? Anda kuatkan diri untuk membayar in-house hanya 3 tahun, senilai 12,5 juta, selesai. 3 tahun, bukan waktu yang lama itu, selesai. Nah, itu yang ketiga ya, perhitungannya seperti itu. Jadi, dan ini ada hampir semua developer. Kalau Anda tanyakan, pasti dia menawarkan opsi untuk in-house. Kenapa? Karena developer juga tidak mau ribet urusan ke bank. Jadi Anda bisa datang langsung ke kantornya, tanyakan opsi in-house gitu ya. Itu tanpa bank dan tanpa riba. Dan itu membuat Anda makin kaya. Nah, berikutnya, langkah keempat, sudah ya, saya hapus dulu. Yang keempat adalah mainkan pikiran Anda. Mainkan di sini adalah bebaskan pikiran Anda. Bebaskan pikiran Anda untuk menerima semua peluang yang datang. Kenapa? Ketika Anda sudah berani untuk mengambil opsi cicilannya nilai tadi, kalau Anda positif, maka semesta dan Tuhan mendatangkan peluang-peluang yang juga jauh lebih besar dari nilai tadi. Tapi kalau Anda mengambil opsi KPR yang kecil cicilannya tapi lama, maka peluang-peluang itu datangnya juga kecil. Makanya coba Anda lihat, banyak teman-teman pengusaha utangnya makin besar, bisnisnya makin bagus. Kenapa? Itu program pikirnya yang juga mensupport. Jadi, bebaskan pikiran Anda untuk menerima semua peluang yang datang. Jangan pilih-pilih peluang. Jangan pilih-pilih untuk mengatakan saya tidak ada bakatnya. Buang semuanya. Oke? Yang kelima, yang terakhir. Tetap, serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu maha baik. Kalau Anda percaya bahwa riba itu sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh Tuhan, maka seharusnya ketika Anda tidak mengambil opsi ini dan ini, harusnya Anda pede bahwa Anda berada di jalur yang benar. Anda berada di jalur yang Tuhan ridhoi, harusnya. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa riba dan bank, kalau menurut Anda itu dilarang, seharusnya Anda pede. Betul kan? Ya, maka setelah semua opsi tadi, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Ketika Anda sudah menjalankan aturannya, Anda sudah sesuai dengan perintahnya untuk tidak menggunakan opsi bunga bank tadi, maka pasti Tuhan juga membantu. Oke? Jadi sekarang beranilah bermimpi dan dapatkan uang DP-nya supaya Anda lebih mudah untuk berpikir mendapat rumahnya. Jadi bisa mendapat rumah dengan harga yang bagus di tempat yang bagus tanpa riba dan tanpa bank. Opsinya ada dan tetap
Gunakan pikiran kamu dan percayalah kepada Tuhan yang Maha Baik. Buat kamu yang sudah menerapkan opsi in-house ini, bisa komen di bawah. Buat kamu yang juga belum lunas KPR-nya, komen juga di bawah ya, supaya saya bisa bantu doakan KPR kamu cepat lunas. Artinya apa? Kamu bisa tarik itu KPR yang panjang menjadi pembayarannya bisa double-double. Tapi tetap kalau KPR meskipun Anda bayarnya utuh, tetap ya segitu bayarnya dan bunganya tetap besar. Jadi lebih baik tanpa riba, tanpa bank, tanpa perlu ribet, tanpa perlu ngurus surat penghasilan, tanpa perlu ngurus harus dicek ini macam-macam. Anda bisa gunakan opsi yang cara ini ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Kamu bisa share ini ke banyak orang, share ke medsos kamu supaya banyak orang semakin sadar bahwa ada opsi lain selain bunga bank, selain KPR untuk dapat rumah. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.